Membawa makanan dan juga membakar kertas. Bahkan bukan kertas aja, Pater. Kadang-kadang kita bakar itu juga apa? Kemenyan. Baju. Bukan. Baju, terus perhiasan ya kayak gitu-gitulah. Kulkas, rumah, mobil gitu kan. Itu tradisi. Ya, saya menjalankan itu selama ini sebagai kebiasaan. Saya menghormati tradisi itu. Tapi ya saya sedikit bertanya-tanya, bagaimana dengan pandangan gereja tentang itu? Saya pernah dijelaskan oleh seorang romo bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah memiliki kepenuhan dengan Allah. Sedangkan barang-barang yang kami bakar itu larinya ke materi, ke uang. Sedangkan mereka itu sudah tidak butuh itu, mereka sudah punya kebutuhan dengan Allah. Itu semua hal-hal duniawi. Kami kan ada bakar uang gitu kan, emas kertas, bukan emas beneran. Tengbeng ya, Yaitu, Bu? ya, Tengbeng ya? iya, Qingming. Oh ya. Ya, selain Qingming itu ada juga sembayang-sembayang lain lah, maksud kayak hari meninggalnya, kemudian ada bulan arwah juga sih kalau Tionghoa itu. Kalau kita kan 2 November ya. Kalau tradisi Tionghoa juga ada bulan arwah juga, itu kita sembayang juga. Ya seperti itu Romo. Pater mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang pandangan gereja untuk hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua sebentar, yang ini dulu. Oke. Iya. Bisa di-mute kan Ibu Grace? Kisah 17 ayat 25. 23 maaf. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Grace, buka mic-mu. Jadi, Paulus berhadapan dengan praktik orang Yunani. Paulus bertemu di Athena. Di kota Athena ada altar-altar dengan tulisan kepada Allah yang mereka tidak kenal. Buat penyembahan di situ. Yang kalian sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuwartakan kepadamu. Paulus tidak menghancurkan altar itu. Paulus masuk melalui konsepnya mereka dan membawa kepada sebuah sudut pandang bahwa Allah itulah yang kuwartakan. Pelan-pelan ya, Paulus itu hebat sekali. Masuk dulu dalam kacamata mereka, lalu keluarkan. Ayat 28, bagaimana dia mengeluarkan itu? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab Dia masuk. Sebab kita ini, selesaikan dulu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sekarang transformasi yang akan dibuat oleh Paulus terhadap politeismenya Yunani di ayat selanjutnya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dia bilang keadaan ilahi kita pikir sama dengan emas, perak, baju, makanan yang engkau lihat tadi. Itu yang dimasukkan di situ. Karena mereka yang telah meninggal. Dalam konteks sekarang kita bukan keilahian, kita masuk ke kemanusiaan kita. Makanya kita jangan berpikir bahwa surga dimasuki oleh orang-orang yang
masih fana, masih punya tubuh dan darah, Paulus tidak menjelaskan itu. Hebatnya Paulus di sini. Dalam Ratu 1 Korintus 5 ayat 50, engkau 1 Korintus 5 ayat 50 setelah Roma ya. Ide saya engkau siapkan Filipi 3 ayat 20. Kembali kita ke 1 Korintus 5 ayat 50 dulu. Bu, sekarang pelan-pelan bagaimana Paulus hebat sekali. Paulus tadi bilang yang ilahi itu engkau masih di 29 kata tadi. Ide saya, yang ilahi itu tidak bisa diapakan oleh pikiran kita yang materi. Indri bantu dulu 29-nya tadi. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Keilahian itu tidak bisa disamakan dengan itu. Grace, itu engkau harus pikir dulu itu. Oke. Karena apa? Karena yang fana, daging dan darah tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Ratu, 1 Korintus 5:50. Maaf Romo, 1 Korintus 5 ini sampai ayat 13 saja. 1 Korintus 15. Maaf. Oh ya, saya sebut 5 tadi ya. Oh ya, saya yang salah. Ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tahan dulu Ratu sampai di situ dulu. Berarti Grace, daging dan darah tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga, saudariku. Kalau engkau kasih makan dia, bagaimana dia makan? Dia tidak punya daging dan darah lagi. Bisa mengerti? Iya. Bisa mengerti? Sekarang bagaimana praktek itu dijernihkan? Paulus, hebat sekali Paulus ya. Dia menjernihkan konsep Yunani, Helenistik, dari mengatakan bahwa keilahian itu sama dengan emas, perak, bangunan, patung, pohon, apa semua. Itu yang harus dirubah. Mentalitasnya seperti itu. Kenapa di sini? Daging dan darah tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Yang fana tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Ada suatu rahasia yang Paulus ingin ungkapkan. Lanjut Ratu. Ada sebuah misteri yang Paulus ingin katakan di sini. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ibu, sekarang garis bawahi, kita tidak akan mati semuanya, melainkan kita ini akan diubah. Ingat, kemuliaan surgawi tidak bisa disamakan dengan emas, perak, dan lain sebagainya. Diubah apanya? Untuk mengenakan kemuliaan atau tidak? Filipi 3 ayat 20-21. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oke, sekarang bagaimana dengan praktik? Dengan praktik, ini penting sekali. Penting sekali, Ibu. Ketika saudara-saudari kita Tionghoa ataupun dari Cina ataupun dari Indonesia juga banyak yang begitu, membawa bunga ke kuburan. Pertanyaan saya untuk Bu Grace, orang mati butuh bunga? Orang mati butuh bunga? Tidak. Siapa orang mati butuh bunga buat apa? Oke. Orang mati butuh makanan? Tidak. Tidak. Orang mati butuh emas yang dibakar-bakar? Tidak. Kalau begitu, kita komparasi dengan wanita yang pergi ke kubur Yesus. Lukas 24 ayat 1. Contoh, mereka bawa apa ke kuburnya Yesus?
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang. 24 ayat 1 tidak ada di situ omong itu. Oh, 24:1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. IDC dengan baik, bukan ayat 21. Kau baca ayat 21 bagaimana? Oke. Baca kembali ayat 1-nya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ibu Grace, perempuan itu menyediakan rempah-rempah? Mahal loh. Zaman itu. Pertanyaan saya, Yesus butuh rempah-rempah? Tidak. Tidak. Karena itu mereka bawa rempah-rempah sebagai ekspresi dari rasa cinta mereka, beri yang terbaik untuk Yesus. Makanya di sini konsepnya harus dirubah. Bahwa kalian taruh makanan, taruh apa saja, jangan pikir bahwa orang mati butuh itu, oke? Taruh itu sebagai sebuah ungkapan kasih, sayang, ingatan yang indah tentang mereka. Kalau begitu, saya bisa ingat dalam doa, oke. Tetapi saya ingat bahwa agama yang murni adalah kunjung orang miskin dan yatim piatu. Kenapa tidak bawa makanan untuk mereka yang membutuhkan? Kalau itu saya lakukan gini, Pater. Setiap kali orang tua saya ini kan dua-duanya meninggal karena COVID. Bersamaan, beda 11 hari. Jadi setiap kali mama dan papa peringatan hari kematiannya, itu saya tidak mengadakan biston, saya hanya intensi. Saya intensi di gereja, kemudian uang untuk biston saya alihkan menjadi beras untuk orang-orang miskin. Oke, Itu Yakobus yang saya 1:27 dibaca dulu. Ini saya suka yang begini. Yakobus 1:27, agama yang murni, baca bukan ibadat. Ratu dulu. Yakobus 1:27. Ya. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ratu, kau garis bawahi dengan pensil di kitab suci. Kau tulis R di situ, kau tulis A di situ. Karena saya sudah jelaskan ribuan kali. Di situ tuh agama yang murni. Tolong semua yang Katolik, garis bawah di situ tulis A supaya kalian tahu ketika ibadah itu diganti dengan A. Karena ibadah di situ harus punya 3 unsur: altar, imam, dan persembahan. Karena itu di situ aslinya agama yang murni. Tolong supaya setiap kali kalian baca lain kali kalian sudah tahu bahwa di situ agama bukan ibadah. Ya, sorry Romo. Saya ulangi. Agama yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibu ubah itu, bilang, Tuhan, kalian punya kultur begini, tapi izinkan saya ya Tuhan, uang yang harus dibawa ke sana, saya ganti itu dengan beras untuk mereka yang miskin, yatim piatu dan janda yang membutuhkan. Oke, Grace? Iya, Pater. Yang ini juga, Pater, waktu Grace, kalau ada hal-hal yang sedikit ke sana lebih sensitif yang engkau tidak bisa ungkapkan sih, engkau DM saja. Ada sesuatu yang engkau tidak bisa ungkapkan di sini, saya harus hargai itu. Oke, lanjut. ya, waktu 7 malam dan 7 malam dan 40 harinya itu saya buat ini, Pater, monstran. Saya buat monstran, kemudian menulis nama mereka di kaki monstran itu dan saya menyumbang
sumbangkan ke gereja. Jadi saya tidak pernah bikin biston. Saya tidak pernah bikin misa di rumah untuk khusus itu. Saya hanya intensi di Grace gereja. Biston itu apa? Ya. Grace Biston. Biston doa lingkungan. Oh Doa iya, rukun, saya doa tidak tahu. lingkungan. Maaf, Ya, ya, saya ya. tidak tahu. Ya maaf ya, saya tidak tahu apa itu Biston. Maka saya harus tanya. Ya, ya, ya. Ya maaf. Oh, Biston itu doa Biasanya kan lingkungan. orang bikin doa di rumahnya ya, Pater ya. Bikin doa di rumahnya, doa lingkungan gitu ya. Nah, saya skip itu karena saya alihkan dengan itu. Saya bikin monstran, tabernakel. Saya Ini tulis tidak nama mereka dan saya sumbangkan ke gereja. ekspresikan itu, oke Bu ya. Oke, saya selamat ya Bu ya, hebat sekali. Oke. Oke begini, ya teman-teman, kenapa? Lihat saja Paulus bilang begitu. Emas, baca kembali Kisah 17 ayat 28-29. Hebat sekali Paulus bagaimana mentransformasi mentalitas politeisme, penyembahan berhala orang Yunani kepada Allah yang sesungguhnya. Keilahian itu tidak bisa disamakan dengan emas, perak, dan semuanya itu. Ya. Halo, lektor di mana semua? Kembali baca Kisah 17 ayat 28-29. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita Tahan ini dulu di situ. Bu Grace, bagaimana Paulus pakai Ya. konsep tentang Tuhan yang ada di Yunani. Seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, seperti yang dikatakan oleh kearifan lokalmu, oleh budayamu, oleh kulturmu yang berpikir seperti itu. Hebat sekali Paulus. Sebab, bantu, lanjut. sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang bagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Oke, ayat berikutnya ketika Paulus membuat penjelasan tentang kebangkitan, nanti diolok oleh orang Yunani. Hebat sekali Paulus nih. Ayat selanjutnya, karena kita hubungnya orang mati, kita baca di sini ayat selanjutnya, penting sekali. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan, iman kita percuma. Karena itu, penjelasan terakhir, khotbah terakhir tentang Paulus tentang kebangkitan, khotbah inilah yang membuat mereka masuk jadi Kristen. Tentang kebangkitan. Lanjut ayatnya. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lanjut. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Oke, karena itu IDC 1 Korintus 15 ayat 14. Tadi kita omong tentang kehidupan kekal dan semua di ayat 50. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Iya. 1 Korintus 15-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Haleluya. Karena itu, kalau tidak mendoakan orang mati,
engkau tidak punya pengharapan akan kebangkitan menurut Makabe. Karena kita mau mereka bangkit, maka kita mendoakan mereka. Karena ketika Kristus tidak mati, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kalian. Tetapi yang praktik tadi, Grace, saya sangat kagum ya praktik-praktik seperti itu. Berikanlah kepada orang miskin. Okay. Berilah itu Iya. yang membutuhkan. Iya, tapi kalau saya tetap menjalankan tradisi itu, Maka saya bilang kalau berdosa kamu nggak? pergi antar di sana, jangan pikir bahwa nenek moyang kita, bapak mama kita makan itu. Hilang. Itu sebagai kerinduan, penghormatan. Seperti para wanita membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Tidak butuh itu dia Tuhan. Lalu kenapa mereka bawa rempah-rempah? Jadi lebih ke arah tradisi aja ya, Pater. Tetap yang utama itu adalah doa, Ya, Bu. intensi. Makanya kalau kamu taruh itu bukan berarti saya pembapa datang makan gitu kan, tidak. Penghormat. Sama bapak dulu suka apel, saya taruh apel untuk kerinduan saya kan, begitu. Tidak ada masalah lah. Iya, iya, iya. Kalau bilang, bapak kau datang makan, ini yang harus kita ketuk sedikit kepala orang Katolik waktu datang taruh karena sama bapak datang mau isap rokok, karena sama bapak mau makan, itu ketuk semua kepala orang Katolik seperti itu. Sadar sedikit, orang mati tidak makan. Iya. Saya ini punya kebiasaan, Pater, kalau saya ke kuburan, itu kan kita bawa bunga pasti ya. Saya itu suka bawa air, jadi saya suka minta air di gereja, air kudus. Kau Itu siram di kubur, terus kau siram di dicampur. kubur. Iya. Itu nggak apa-apa sih. Siram saja, tidak. Iya, Itu kau punya saya selalu kerinduan. Iya. Hanya dijernihkan ya, praktek-praktek seperti itu harus lihat bagaimana posisinya gitu. Oke. Grace, seperti itu Grace. Iya. Tadi ada Pater, bilang mau tadi 2 pertanyaan tadi. ada yang kedua, tapi sebelum Berarti masuk harus yang pakai kedua, apa nanti nih? Pater, Cece ya, Cece. panggil Grace aja, Pak. Tadi kan pakai kultur Cina, kita mau panggil Cece juga malu. Gimana nih? Orang Cina kalau lebih kakak panggil apa? Cece. 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 Saya Kalau tidak lebih tahu adik, saya dengan Pater kakak siapa ya. Kalau adik itu Meme. Meme tidak penting dia laki-laki atau perempuan. Oh no, Perempuan. kalau Meme itu untuk perempuan, kalau laki-laki Titi. Pasti Grace lebih kakak. Dari suaranya kelihatan sedikit tua, tidak. Saya usia 43, Pater. Berarti saya harus dipanggil harus dipanggil kakak. Saya harus panggil Koko. Meme. Apa Meme ya? Meme. Saya 45 berarti saya lebih tua. Ya. Oke, yang kedua anjuran teman-teman yang di bawah, tolong ya. Yang berhak untuk mengatakan kepada lektor tuh saya yang di atas, kalian tidak usah hakimi lektor. Kami ada hubungan. Kalau kamu hakimi lektor, kamu naik baca di sini saja. Ini lektor sudah kena marah dari saya, kalian marah lagi. Kalian ada hak apa di bawah? Iya, ya saya sudah marah pada lektor di atas, kalian marah lagi di bawah. Kalau itu kalian naik ke sini yang tukang kritik lektor itu. Jadi marah double-double. Kenapa lagi Pater? Iya, begitu ada yang tahu ini marah, lektor begini turun saya ke purgatorium saya. Kamu naik ke sini tuh kalau itu kena marah sedikit. Kalian pikir gampang, buka sana sini cepat itu. Ya. Oke. Ya saya sendiri kagum sih sama lektornya, kok cepet banget dapetnya ya. Saya lagi membayangkan mereka buka e-Katolik gitu. Bukan, mereka pakai kitab suci di tangan, Ibu. Oh, luar biasa. Ibu tidak dengar Ya, kertas ya, tadi bunyi, kalau bunyi kertas tadi. Tapi bukan Ya, kertas ya, ya. uang yang dibakar, Oke. Ya, yang kedua, Pater. Saya pernah ada ada video TikTok. Saya ini sebenarnya jarang main-main kayak gini. Saya sendiri nggak pernah ikut live kayak gini. Ini baru pertama kali, jadi saya agak bingung. Tadi Pater bilang kalau ada yang private di DM, saya tuh bingung mau DM kayak gimana ya caranya. Saya nggak ngerti, nggak pernah ikut live gini. Oh, Ibu Berarti- kalau tekan lihat di situ di profilnya saya ada yang bilang kirim pesan. Nah, itu yang kirim pesan itu, yang DM itu yang kirim pesan namanya.
Oh, oke. Ya, nanti saya coba Di lihat. profilnya saya yang situ ada kirim pesan. Kalau ada yang sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, rahasia apa semua teman-teman, kalian juga harus jaga kalian punya privasi, oke? Ini penting sekali ya. Ada sesuatu yang tidak terungkapkan, nggak boleh jadi konsumsi publik. Itu yang saya maksudkan. Ya. Ini ada yang tulis dulu, kiri atas profil. Oh, ditekan pesan. Oh, oke begitu. Iya, nanti setelah pertanyaan saya yang kedua, setelah turun saya akan coba. Yang kedua, Pater, saya pernah lihat video TikTok tentang orang yang menertawakan isi ayat kitab suci Matius 10 ayat 34. Baca dulu, kita baca. Setiap Ya. sebut ayat baca ya Bu ya. Iya. Lektor Matius, jangan marah karena marah terus. Sebentar dulu. Jangan Lektor kamu jangan marah ya. menyangka. Ide saya Apa tuh? santai dulu kena. Santai dulu. Tulis di bawah Matius 10 34. Iya. Silakan. Baca sih, Pater. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, mungkin Pater bisa membantu kami untuk menjelaskan tentang ayat tersebut karena pernah ada pendeta yang membela Edis TV menghujat Pater, kemudian saya ada komentar juga dan kemudian saya tantang untuk menjelaskan itu, dia nggak bisa, dia suruh itu kan sudah jelas, baca aja sendiri. Saya bilang, gimana sih kau, katanya nggak butuh filsafat, tapi kamu suruh saya baca sendiri, saya minta kamu jelaskan, dia lari, nggak bisa. Makanya Tapi ingat bahwa kita kalau Pater, ya. Konteks itu omong tentang pedang yang digunakan dalam peperangan, Ibu. Iya. Baca kembali ayatnya. Nanti dijelaskan di ayat 35. Selanjutnya itu menjelaskan arti dari itu. Tapi karena dia hanya ambil itu ayat, memang kasihan sekali. Sama di TV, hanya bilang, dia datang pertanyaan kepada saya, ya tidak, pikir saya ini anak SD ini kah? Oke, yang belajar untuk jawab ya dan tidak saja. Oke, baca dulu ayat 34 supaya mengerti konteksnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yang pedang yang dimaksud itu peperangan ya Bu ya. Pedang yang digunakan dalam peperangan dan semuanya itu. Karena itu nanti aku datang untuk membawakan perpecahan. Kamu harus ikut siapa yang benar. Ini yang dimaksudkan dalam pengertian itu. Karena akan dijelaskan dari ayat 35 sampai 37 kalau kita mengerti konteksnya. Lanjut dulu sedikit. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan untuk memisahkan sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Lanjut sampai 37. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sekarang Ibu harus mengerti kata yang digunakan ini kata apa Ibu? Ibu, kata yang digunakan adalah kata Pedang. Baca kembali 34. Pedang itu tugasnya untuk memisahkan siapa dari siapa, siapa dari siapa, siapa dari siapa. Bantu dulu Efesus 6 ayat 7 kalau tidak salah. 6 ayat 17. Ayat 17. Pater ini hafal ya isi kitab suci. Tidak Ibu, hanya karena tanya jadi baca dari kecil hanya jadi persoalan besar. Iya. Bantu dulu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu
itu firman Allah. Sekarang sudah ada jawaban. Baca kembali ayat 34 tadi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang tadi, ini pakai, ini jangan lihat di belakang karena lagu itu nostalgia. Setangkai bunga layu, gitu atau bilang. Pelukan terakhir di situ. Cinta berakhir dalam pelukan. Itu lagu yang itu. Oke, Ibu. Tadi di Matius yang Ibu baca tadi, ayat 34 omong apa? Tentang pedang yang Memisahkan. Oke, aku bukan, jangan pikir aku datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang yang dikatakan itu pedang yang memisahkan dalam pengertian itu. Tapi sekarang kita belum tahu pedang ini apa. Ibu yang Ibu maksudkan situ belum mengerti ya, Bu ya. Kita belum tahu. Oke, sekarang pedang itu apa? Santo Paulus menjelaskan di Efesus 17 ayat ke 6 ayat 17 dulu sebelum ke Ibrani 4:12. Oke. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ibu sekarang sudah mengerti pedang yang dimaksudkan dari adalah Firman Allah. Firman Allah itu, ini penting sekali. Oke, sekarang Ibrani ini firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua yang bisa memisahkan. Oke. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Engkau kasih dobel di situ. Baca dulu. Jangan dobel, engkau perulangan kembali di situ. Jangan buat perulangan. Kalau mau sudah kesalahan, lebih baik kau baca dari awal lagi supaya nanti orang pikir ada 2 kali perulangan tentang pedang-pedang itu. Oke, baca kembali. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibu, sabda firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Mampu memisahkan sumsum, roh, jiwa dan semua. Oke, nanti kita lihat nanti kebenaran karena firman. Ini penting sekali. Oke, sekarang Lukas 12 ayat 21. Nanti jangan lupa ke Yohanes 8 ayat 31-32. Omong juga tentang kebenaran firman. Oke, kita bantu dulu Lukas 12 ayat 51. Catat ayatnya ya teman-teman supaya bisa lusa jangan tanya lagi. Ini tadi Yohanes berapa? Yohanes belum Ibu. Sebentar, belum. pelan. Yohanes sampai nanti sampai Yohanes sebentar. Yohanes 8 31-32 tapi kita lihat dulu di Lukas 12:51 tentang firman itu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lanjut. Lukas 12:51. Dibaca ulang, terpotong tadi. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ibu bisa mengerti? Karena itu Matius menjelaskan sebagai pedang, Lukas menjelaskan sebagai pertentangan. Dan itu karena firman Allah. Seperti diibaratkan sebagai pedang bermata dua, lebih tajam dan mampu memisahkan. Sekarang kebenaran itu ada di mana? Hiduplah di dalam firman itu, karena kebenaran akan memerdekakanmu. Tapi kebenaran apa? Kebenaran firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu ada di dalam berpegang teguh pada Firman. Firman. Jadi ibu, yang pendeta yang bela Edis tadi tidak mengerti. Ya emang dia nggak mengerti karena dia kabur. Tapi ibu sekarang sudah mengerti arti dari pedang itu? Mengerti. Boleh saya simpulkan sedikit ya? Tolong dikoreksi kalau salah. Silakan. Ya, jadi pedang itu adalah firman Allah yang menyebutkan orang tua dari anaknya. Itu Yesus menggunakan itu namanya hiperbola, Bu. Ekstrim. Mampu memisah. Mau katakan bahwa pedang itu kuat sekali. Firman itu sangat kuat. Mau katakan seperti itu, Ibu. Oke. Saya tadi berpikir bahwa yang dipisahkan itu karena di situ ada kata-kata barang siapa yang mencintai orang tuanya atau anaknya melebihi daripada aku, dia tidak layak bagiku. Jadi pedang itu digunakan untuk memutuskan itu. Maksudnya kecintaan kepada keluarga yang lebih daripada kepada Tuhan. Jadi pedang itu untuk memisahkan itu agar kita lebih yang utama itu kita mencintai Tuhan. Tolong dikoreksi, Pater, kalau salah. Ya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Iya, Ibu, karena tadi Matius menggunakan Matius 30, Matius 10 ayat 34 menggunakan kata pedang, Lukas menggunakan kata pertengkaran, perselisihan dan semua. Dan itu hebat sekali Lukas juga dalam pengertian itu karena sinoptik ya. Karena itu pedang harus dimengerti dalam pengertian apa? Ini jadi soal. Firman Tuhan. Karena itu jangan gunakan sabda untuk apa? Untuk kepentingan. Firman jangan digunakan untuk perut. Firman jangan dijual belikan. Karena berbahaya sekali. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi itu ya, yang dulu waktu saya masih kerja di bank, Pater, teman-teman saya itu bercanda, katanya saya mau resign. Kenapa? Saya mau dalam bahasa Cina itu kerja itu cow. Saya mau cow Yesus aja, katanya gitu. Lebih banyak untungnya. Gaji gitu. di bank dikit, katanya. Lebih baik saya cow Yesus, banyak untungnya. Oh, ada yang bilang begitu ya? Ya Jadi bercanda. harus jadi pendeta perempuan dong kalau begitu. Enggak, ini teman-teman laki-laki. Dulu saya kerja di bank soalnya. Jadi ya itu, kita suka bercanda seperti itu. Ya itu, jual firman. Saya pikir disuruh untuk jadi apa namanya? Pendeta perempuan. Kalau pendeta itu, Pater, sekarang namanya bukan pendeta loh. Namanya pastor. Pastor ya, gembala. Bukan, Namanya gembala. pastor. Pastor itu apa? Iya, saya pernah tanya. Jadi gini. Pastor itu gembala, Ibu gembala arti. Lah, saya Dalam pernah Latin. tanya, pastor Latin itu artinya apa? gembala. Saya tanya, pastor itu apa? Katanya itu pastor dalam bahasa Inggris. Saya bilang, loh, bukannya pastor itu bahasa Latin ya, artinya gembala. Kok jadi Gembala. bahasa Inggris pastor? Saya bilang gitu. Nggak bisa jawab dia. Oke. Pastor. Oh, ada yang tulis bawah plester Ibu untuk luka. Makanya Ya, karena kalau pendeta kan dalam kitab suci tidak ada. tidak ada Lalu mereka gunakan sebagai gembala. Tetapi kalau mau jadi gembala harus terima surat gembala dari Petrus. Ini jadi persoalan besar, Ibu. Karena di dalam kita langsung 1 Petrus 5 ayat pertama selanjutnya Petrus menulis surat gembala kepada para gembala yang lain. Karena itu pertanyaan saya, kalau para pendeta menggunakan mereka adalah gembala atau pastor atau pester, terserah mereka menggunakan itu. Pertanyaan saya, siapa dari para gembala pada zaman itu dan yang Protestan punya menerima suratnya Petrus? Karena Petrus menulis kepada seluruh gembala pastor yang ada di seluruh dunia. Kita langsung uji.
uji biblis, dalam pengertian uji biblis maksudnya data biblis, maaf ya. 1 Petrus 5 ayat 1, Petrus sebagai presbiter, dan presbiter adalah tugasnya mengembalakan. Aku menasihatkan para presbiter di antara kamu. Aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus yang Tahan dulu. juga akan Koma dulu. mendapat Jangan. Aku presbiter seperti kalian. Yang ini kita namakan primus inter pares. Pares. Pertama dari semua yang sama. Dia tulis kepada para presbiter, dia juga presbiter. Dia tulis kepada para gembala, dia juga gembala. Sekarang kita tanya, kalau begitu penatua tugasnya apa? Presbiter punya dua fungsi secara biblis. Di dalam 2 Tawarik, Ratu, kalau kau bisa buka cepat, kalau tidak ide saya. Ganti saja. Ratu, engkau ke 1 Petrus 5, karena 2 Tawarik, 1 Tawarik ya. Coba 2 Tawarik, 1 Tawarik. 1 Tawarik 24 omong tentang apa? Ayat 5-nya. 245 dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang. Ya. Ya itu Pater. Baca dari ayat 3. Ya. Sekarang tugas dari seorang presbiter, oke. Di situ nanti ada 24 penatua atau presbiter di dalam Yudaisme, dan itu mereka adalah imam dan gembala, pemimpin Allah dan pemimpin spiritual. Ini penting sekali, pemimpin liturgi. Oke, bantu dulu ayat 3-nya. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dan Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Oke, dibagi dalam penyelenggaraan Ibadah. Oke, lanjut. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eliezer ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Ayat 5-nya. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eliezer 16 orang kepada Puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala Puak. Mereka keturunan Lewi. Oke, lanjut. Ayat 5-nya. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan Garis dulu. Satu. pemimpin Karena mereka pemimpin liturgi, maka mereka adalah pemimpin-pemimpin Kudus. Itu penting sekali. Ayat 5 ini dibaca ulang. Karena para penatua ini punya dua fungsi. Pemimpin kudus dan pemimpin apa? dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eliezer maupun di antara keturunan Itamar. Oke, ayat 7. Mereka ada berapa kelompok? Ayat 7, kelompok pertama. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya. Tidak, saya hanya butuh pertama, lalu engkau yang terakhir langsung ke ayat ke-24, turun ke bawah ke 18. Yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Mazia. Jadi orang Yahudi punya 24 penatua. Mereka adalah pemimpin liturgi, ibadah, dan mereka adalah pemimpin Yahweh, artinya gembala, pengembalaan, administrasi, dan semuanya itu. Karena itu dalam kasus contohnya nih, contohnya engkau baca di ayat 8-nya, ya, sebut tuh kelompok ke-8. Kelompok ke-8 itu sebentar 9. Yang ke-7 pada Hakos, yang ke-8 pada Abia. Abia, garis bawah yang ke-8 pada Abia. Sekarang kau lari ke Lukas 1 ayat 5. Sakarias masuk dalam kelompok apa sebagai imam?
pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Seorang apa? Zakaria. Seorang apa? Seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Karena itu penatua presbiter adalah Imam. Dari golongan ke-8 Zakaria punya, yaitu golongan Abia. Yang mereka punya tugas, setiap golongan itu punya 2 kali sip dalam setahun. Golongan Abia yaitu pada akhir September awal Oktober. Nanti disitulah dari dasar ini yang kita baca penentuan Natal. Yang ini memang akan tidak dijelaskan oleh seorang pendeta karena dia tidak tahu. Oke, sangat biblis. Oke, Bu. Jadi kita kembali. Tadi saya ngomong tentang apa ya, Bu? Imam di sini menikah nggak yang dimaksudkan tadi itu? Menikah? Imam Yahudi menikah. Oh, oke. Ya. Imam-imam Katolik awal dalam pengertian ada ritus timur yang menikah, Ibu. Ya, Petrus kan punya istri ya. Tidak dikatakan Petrus punya istri, hanya di Injil Ada mengatakan dia punya mertua. Oke. Ya. Hati-hati karena sangat berbeda. Jadi mereka bilang sola scriptura tadi menyimpulkan apa yang mereka. Kalau sola scriptura kan harus tertulis bahwa Petrus punya istri, selesai. Ya. Ini cuma punya mertua. Kan begini, ada yang mungkin sudah meninggal dia tetap punya mertua kan? Tidak. Ya, jangan-jangan dia menikahi janda untuk menyelamatkan lalu meninggal jandanya. Yang itu contoh kecil. Mertuanya ada. Oke. Ya, maksud saya seperti ini. Kita kembali kepada apa tadi ya? Pembahasan Ibu tanya tentang apa tadi, Ibu? Pastor. Tentang pastor, tentang gembala. Jadi gembala itu imam. Jadi pertanyaan saya, siapa dari Protestan, pendeta Protestan, pester Protestan yang menerima surat gembala? Ratu, baca kembali sekarang ayat 2 dari 1 Petrus 5 itu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dan dia menulisnya kepada para pester, para pastor atau gembala di mana ayat 9? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Terjadi persekusi kepada para uskup, para imam pada saat itu. Ibu, keras ya pada saat itu. Dan Petrus menasihati para imam, para presbiter, para gembala pada saat itu. Ingat baik-baik, kita semua lagi menderita. Dan dia menulis itu kepada para gembala di seluruh dunia itu, para pastor di seluruh dunia itu. Ayat 13 dia menulis dari mana? Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Ibu, dia tulis dari Babylon. Pada saat itu dikenal sebagai Roma. Babylon baru, Babilonia baru. Roma, Babilonia lama sudah hancur. Jadi Roma dikenal sebagai Babylon. Kenapa dia tulis kepada seluruh gembala di seluruh dunia? Karena Roma 1 ayat 7 dan 8. Iman gereja Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Ayat ini tidak akan dibaca oleh Ortodoks. Ayat ini tidak akan dibaca oleh satupun Protestan. Bahwa iman gereja Roma sudah tersebar di mana? Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Grace, Ya. Meme, kabar
gereja iman dari gereja mana yang sudah tersebar di seluruh dunia? Katolik. Katolik Roma. Roma. Dan seluruh gereja menyapa Roma. Ayat 16-16-nya. Oh, gereja saja, nanti tidak tahu bahasa Cina, nanti saya omong salah lagi. Cie. 16-16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Pembuktian biblis, iman gereja Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Pembuktian biblis, semua gereja Kristus menyapa Roma. Pembuktian biblis ayat 20, pemenuhan janji dari Kejadian 3 ayat ke-15. Aku akan meletakkan iblis di bawah kakimu. Hanya kepada gereja Roma ditulis Paulus. Iya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Karena itu Bu Grace, apapun yang terjadi 2000 tahun lebih tidak pernah tergoyahkan Roma. Janji nubuat harus digenapi. Sampai Paulus menulis itu tahun 54. Kasih karunia Allah akan meletakkan iblis, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Iya. Sekarang kalau pendeta yang lain bilang, buktikan di surat yang lain. Kamu buktikan di surat yang lain. Buktikan. Di mana Paulus tulis begitu? Salam dari seluruh gereja untuk Roma. Iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Yang ketiga, poin kunci pengenapan dari Kejadian 3:15. Kasih karunia Allah akan menghancurkan iblis di bawah kakimu Roma. Coba pendeta-pendeta buktikan di mana surat Paulus yang lain yang mengatakan kasih karunia Allah akan meletakkan, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Di mana surat yang lain? Korintus ada? Filipi ada? Hanya Roma, Ibu. Iya, betul. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata meremuk, Ibu, sekarang menghancurkan. Sekarang Roma 16 ayat 20. Kepada gereja mana Paulus menuliskan kasih karunia Allah akan meremukkan, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ayo. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bu Grace, menggenapi Kejadian 3:15, Yesus ya. Karena itu iblis marah kepada perempuan ini. Wahyu 12 ayat ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Naga itu apa? Ayat 9, Ibu. Setan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dan Satan ini, Satan ini, iblis ini, Roma 16 ayat 20 dibaca kembali. Si ular tua ini, naga tua ini, iblis, Satan ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jerman kan di situ. Karunia Yesus. Surat itu kepada Jerman? No. Pada Roma. Baca kuat begini. Surat Santo Paulus kepada gereja di Roma bab 20, bab 16 ayat 20. Itu harus, karena nanti mereka bilang kau pelintir, bukan Roma itu. Surat Paulus kepada umat di Roma 16 ayat 20.
Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Lebih baik Kasih saya pergi. karunia Yesus, Lebih- Tuhan kita, menyertai engkau. Lebih baik saya pergi ke gereja yang Tuhan sendiri percayakan kepada para rasul, dan Paulus menuliskan akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, daripada pergi ke denominasi tidak tahu iblis yang mana yang dihancurkan di bawah kaki mereka. Oke Bu, terima kasih ya. Terima Sudah. kasih banyak.